fokus, jadi mungkin saya akan membacakan saja dengan metode ceramah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Kalian tahu gak sih apa itu strategi pembelajaran? Tidak itu. Nah, karena kalian mungkin belum tahu atau ada yang lupa lagi ya? Lupa lagi, Bu. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang strategi terlebih dahulu. Nah, strategi di sini saya mengutip dari McDonald 1968. Beliau berkata, "The art of carrying out a plan skillfully." Ini bermaksud strategi merupakan suatu seni untuk melaksanakan sesuatu secara baik atau terampil. Itulah sebabnya strategi pembelajaran dipakai sebagai suatu seni untuk membawa peserta didik ke dalam suasana pembelajaran dan berada pada posisi yang menguntungkan. Dan kedua ada dari Seals dan Ritchie 1994. Beliau mengatakan, instructional strategies are specification for selecting and sequencing events and activities within a lesson. Dan sejalan dengan pendapat tersebut, David 1976 dalam Wijaya 2006 menjelaskan bahwa strategi adalah a plan, method, or series of activities designed to achieve particular educational goals. Nah, sekarang kita menuju kepada tingkatan metode pembelajaran. Tingkatan metode pembelajaran yaitu adanya strategi pembelajaran, rencana pembelajaran, dan lain-lain. Untuk yang pertama adalah strategi pembelajaran atau instructional strategies. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan diambil dan digunakan guru untuk memilih beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran. Misalnya, strategi pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif peserta didik tentunya akan banyak menggunakan metode ceramah. Akan tetapi, metode lainnya seperti seminar, kerja kelompok, tutorial perorangan, dan paket-paket belajar mandiri lainnya. Yang kedua adanya rencana pembelajaran atau instructional plan. Di dalam rencana pembelajaran ini terdapat 6 rencana pembelajaran, yaitu adanya pertama ceramah tanya jawab dan tugas, kedua ceramah diskusi dan penugasan, ketiga ceramah demonstrasi dan eksperimen, keempat ceramah sosiodrama dan diskusi, dan kelima ceramah problem solving dan tugas, dan keenam ceramah demonstrasi dan latihan. Untuk ceramah tanya jawab dan tugas, yang pertama adanya tahapan. Sayangnya kalian nggak bisa lihat ya ini PPT-nya. Ya Bu, nggak apa-apa. Jelasin aja Bu. Iya, saya jelasin aja ya. Iya Bu. Oke. Nah, untuk tahapannya pertama itu persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi. Untuk persiapan, biasanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Kedua, penyajian, tahap di mana guru menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah seperti yang sedang saya jelaskan sekarang ini. Nah, yang kedua untuk pelaksanaan yaitu adanya asosiasi, komparasi. Artinya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan atau membanding-bandingkan materi pelajaran yang diterimanya melalui tanya jawab. Dan yang kedua dari pelaksanaan itu adanya generalisasi atau kesimpulan. Dalam hal ini, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat kesimpulan melalui hasil ceramah atau metode penugasan. Yang terakhir dari pelaksanaan yaitu guru mengadakan penilaian terhadap pemahaman peserta didik mengenai materi pelajaran yang diterimanya baik secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga adalah evaluasi. Ini sama dengan yang tadi pelaksanaan di dalam poin ketiga, yaitu guru mengadakan penilaian terhadap pemahaman peserta didik mengenai materi pelajaran yang diterimanya baik secara lisan atau tulisan. Misalnya di dalam kehidupan real yaitu ceramah, tanya jawab dan tugas, itu biasanya guru itu melakukan memberi materi pembelajaran. Setelah itu gurunya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya di mana dia tidak mengerti tentang materi tersebut. Setelah itu guru membuat kesimpulan bersama peserta didik untuk memberikan tugas apa sih kesimpulan dari yang kita pelajarin tadi gitu. Setelah ada peserta didik yang mengetahui
kesimpulan itu, lalu guru mengadakan penilaian. Guru menilai setiap siswa yang dapat menyimpulkan pada materi yang tadi telah dijelaskan oleh guru, seperti itu. Nah, yang kedua adanya ceramah, diskusi, dan penugasan. Tahapan-tahapannya sama ya, ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tapi untuk kegiatan pembelajarannya di dalam persiapan adanya menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Jadi si guru itu harus menciptakan kondisi belajarnya harus bisa nyaman, terus guru harus bisa apa namanya? Tolong bantu jawab anak-anak. Apa Ibu? Harus bisa menciptakan suasana kelas yang baik gitu, yang menyenangkan gitu. Nah, untuk pelaksanaannya, guru memberikan informasi atau penjelasan tentang masalah yang akan didiskusikan peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan diskusi, tempat, peserta, dan waktu. Yang ketiga, peserta didik melakukan diskusi. Guru harus bisa merangsang seluruh peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi, memberikan kesempatan kepada semua anggota diskusi untuk aktif, dan mencatat tanggapan, saran, ataupun masukan serta ide-ide yang penting. Dan untuk evaluasinya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat kesimpulan diskusi, mencatat hasil diskusi, menilai hasil diskusi, dan melaporkan hasil diskusi tersebut. Misalnya ketika di kelas ada 30 orang. Nah, itu dibagi menjadi kelompok, beberapa kelompok. Misalnya satu kelompok diberi materi untuk menjelaskan tentang ini, satu kelompok tentang ini. Jadi mereka berdiskusi gitu, berdiskusi tentang pro dan kontra dari masalah tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Kegiatan pembelajarannya untuk tahap persiapan yaitu menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik untuk melaksanakan demonstrasi dengan menyediakan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan demonstrasi, menyediakan tempat duduk bagi peserta didik supaya nyaman. Untuk pelaksanaannya, mengajukan masalah kepada peserta didik atau menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, melaksanakan demonstrasi, menjelaskan dan mendemonstrasikan suatu prosedur atau proses. Usahakan seluruh peserta didik dapat mengikuti atau mengamati demonstrasi dengan baik. Berikanlah penjelasan yang padat namun singkat. Hentikan sementara demonstrasi, lalu adakan tanya jawab. Berikan kepada semua peserta didik untuk tindak lanjut mencobanya melalui eksperimen, membuat kesimpulan dari hasil demonstrasi. Dan untuk evaluasinya, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Di sini contohnya melakukan demonstrasi seperti mengetahui keadaan pH dalam suatu larutan. Jadi si guru itu menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan demonstrasi tersebut. Dan setelah itu, usahakan si guru memberi contoh terlebih dahulu. Apakah larutan A ini asam atau basa? Seperti itu. Nah, usahakan seluruh peserta didik itu dapat mengikuti atau mengamati demonstrasi supaya mereka bisa mengetahui, oh ternyata larutan yang ini larutannya asam gitu, atau yang larutan yang ini larutannya basa. Kenapa bisa asam sama basa gitu? Nah, guru harus bisa menjelaskan tentang itu. Selanjutnya ada ceramah, sosiodrama, dan diskusi. Di sini kegiatan pembelajarannya dalam tahap persiapan yaitu menentukan dan menceritakan situasi sosial yang akan didramatisasikan menggunakan metode ceramah tentunya. Dan selanjutnya untuk tahap pelaksanaan adanya memiliki peserta didik sebagai pelaku, mempersiapkan pelaku untuk menentukan perannya masing-masing. Peserta didik melakukan sosiodrama, guru menghentikan sosiodrama pada saat situasi sedang memuncak atau tegang. Akhiri sosiodrama dengan diskusi tentang jalannya cerita atau menemukan pemecahan masalah selanjutnya. Dan peserta didik diberi tugas untuk menilai atau memberi tanggapan terhadap pelaksanaan sosiodrama. Di sini mungkin maksudnya seperti ini. Misalnya kita melakukan kegiatan role playing atau drama ya. Misal si siswa A itu diberi tokoh yang menjadi maling kundang, dan yang keduanya menjadi ibunya, yang ketiganya menjadi istrinya gitu. Nah, guru harus guru memerintahkan mereka untuk berperan sebagai tokoh dari maling kundang tersebut. Dan ketika keadaan memuncak, kegiatan tersebut dihentikan dan guru harus
menanyakan kepada beberapa siswa bagaimanakah selanjutnya masalah ini terjadi begitu, atau bagaimanakah komplikasi dari masalah tersebut, dari cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan hasil dari sosiodrama tersebut. Selanjutnya ada ceramah, problem solving, dan tugas. Untuk tahapan masih sama, adanya persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan pada tahapan ini kegiatan pembelajarannya itu menentukan dan menjelaskan masalah atau dengan menggunakan metode ceramah. Pelaksanaannya menyediakan alat atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Peserta didik melakukan identifikasi masalah, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dalam memecahkan masalah tersebut, mengumpulkan data atau keterangan yang mendukung dengan masalah, menguji hipotesis atau peserta didik berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya dengan data yang baik. Keenam, membuat kesimpulan atas pemecahan masalah. Untuk evaluasinya, memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencatat hasil pemecahan masalah. Jadi si guru itu memberikan suatu pertanyaan yang dapat merangsang berpikir kritis si murid tersebut ya. Selanjutnya untuk yang terakhir di dalam tahapan ini adanya ceramah, demonstrasi, dan latihan. Untuk tahap persiapan yaitu menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan, menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar, memberikan pengertian atau penjelasan sebelum latihan dimulai dengan metode ceramah, demonstrasikan proses atau prosedur itu oleh guru dan peserta didik. Yang keempat, peserta didik diberikan kesempatan mengadakan latihan. Kelima, peserta didik membuat kesimpulan dari latihan yang dilakukan. Nah, ini sama seperti yang tadi ada di atas ya, yang ceramah, demonstrasi itu. Untuk ininya sama saja. Misalnya kita ingin mengetahui jaringan pada bawang merah misalnya. Nah, si guru ini harus bisa memberikan pengertian penjelasan ada apa aja sih jaringan di dalam bawang merah tersebut gitu. Terus apa aja sih alat yang kita perlukan untuk mengetahui jaringan pada bawang merah tersebut gitu. Nah, terus si guru tuh harus mendemonstrasikan proses atau prosedur yang dilakukan, bagaimana untuk melihat seperti jaringan pada tumbuhan tersebut gitu. Nah, untuk evaluasinya guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Oke, selanjutnya ada taktik pembelajaran atau instructional tactics. Nah, taktik pembelajaran itu adalah cara-cara yang khas yang diambil guru untuk melaksanakan metode tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Perancang atau pengembang pembelajaran hanya menyerahkan pemilihan taktik ini kepada guru kelas atau orang yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik. Lalu adanya klasifikasi metode pembelajaran. Klasifikasi dari strategi pembelajaran yaitu adanya ekspositif dan experiential. Ekspositif ini ada tabel ya, sebenarnya saya punya tabel, tetapi tidak bisa diperlihatkan kepada kalian. Ekspositif adanya penerimaan, pemahaman, penerapan prinsip pada kasus tertentu, penerapan sebenarnya informasi dan prinsip ke dalam masalah yang ada. Di dalam penerimaan itu ada penyajian informasi. Maksud dari sini adalah si siswa menerima materi dan si guru menyajikan informasi. Untuk pemahaman adanya penyajian atas informasi yang diterima peserta didik. Nah, untuk ini ingatan dan pemahamannya terhadap informasi tersebut penyajian ulang dapat dilakukan apabila dirasa perlu. Untuk ketiga, penerapan prinsip pada kasus tertentu adanya pemberian kesempatan berlatih dan pembetulan kesalahan. Yang terakhir adanya penerapan sebenarnya informasi dan prinsip ke dalam masalah yang ada, yaitu adanya penyajian untuk penerapan yang sebenarnya atau situasi real. Nah, untuk di sini biasanya ada di SD, SMP atau SMA ya. Biasanya SD, SMP atau SMA itu menggunakan metode ekspositif ini. Nah, untuk yang kedua adanya klasifikasi metode pembelajaran adanya experiential. Di dalamnya adanya melakukan kegiatan, memahami kasus yang akan datang, menarik kesimpulan bila banyak kasus, menerapkan prinsip yang diperoleh dalam situasi baru. Nah, dalam melakukan kegiatan ini adanya pemberian kesempatan bertindak dan melihat hasil.
Untuk kedua, yaitu memahami kasus yang akan datang, adanya mengukur pemahaman peserta didik. Ketiga, menarik kesimpulan bila banyak kasus, yaitu adanya melatih peserta didik menarik prinsip umum yang dilakukan. Dan yang terakhir, adanya menerapkan prinsip yang diperoleh oleh situasi baru. Jadi untuk itu apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu. Gini Bu, seperti yang kita tahu kan banyak banget guru atau dosen yang menggunakan metode ceramah ya Bu. Nah, kita tuh bisa nggak sih Bu dengan metode ceramah itu membuat lingkup yang menyenangkan bagi murid gitu? Sebenarnya bisa saja ketika kita sedang menyajikan informasi, karena ceramah atau menyajikan informasi itu penting juga ya. Jadi misalnya sekarang di kurikulum 13 gitu, jadi si siswa itu kan dituntut untuk belajar sendiri, istilahnya seperti itu. Nah, ketika si guru tidak menjelaskan atau memberikan informasi gitu tentang materi tersebut, si siswa akan kebingungan. Tetapi di satu hal, siswa pasti bosan nih, boring gitu kalau misalnya terus-terusan ceramah. Nah, jadi si guru itu harus bisa menghidupkan kelas. Misalnya ada katanya jawab, atau mungkin di dalam pembelajaran tersebut adakan main game tapi main game yang bertujuan kepada materi tersebut ya. Seperti itu sih kalau dari jawabannya. Ada lagi? Oke, baik. Jadi kesimpulan hari ini adalah si guru harus dapat menempatkan strategi yang cocok untuk belajar, untuk mengajar di dalam kelas tersebut. Terima kasih.